Halo semuanya, Shalom. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Baiklah, Ibu ucapkan selamat bertemu kembali lagi di pelajaran agama Kristen kelas 10. Sebelum kita belajar bersama-sama pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas kebaikan dan kemurahan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami semua dalam keadaan sehat dan kami punya waktu untuk kembali lagi belajar pelajaran agama Kristen. Kiranya Tuhan menolong kami dalam pembelajaran hari ini. Biarlah hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dan pelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai pelajaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Anak-anakku semuanya, materi pelajaran agama Kristen kelas 10 hari ini adalah bab 12 yang berjudul kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Nah, ini kita dapat baca di dalam Alkitab Ulangan pasal 22 ayat 25 sampai 29, 2 Samuel pasal 13, Matius pasal 5 ayat 27 sampai 28, pasal 22 ayat 37 sampai 40 dan Roma pasal 1 ayat 26 sampai 27. Adapun uraian materi yang akan kita pelajari melalui bagian ini adalah yang pertama, persahabatan, yang kedua, berpacaran, dan yang ketiga adalah bermasyarakat. Baiklah, mari kita menyimak uraian materi yang pertama, persahabatan. Nah, anak-anak, kita sering mendengar istilah teman dan sahabat. Sekilas sepertinya sama, tetapi sesungguhnya berbeda. Seorang bisa menjadi teman kita kapan saja, di mana saja, dan dalam waktu yang singkat. Jika kamu bertemu dan berkenalan dengan seseorang, otomatis ia akan menjadi temanmu. Lain halnya dengan sahabat. Persahabatan tidak terjalin secara otomatis, tetapi membutuhkan proses panjang. Seperti besi menajamkan besi, demikianlah sahabat menajamkan sahabatnya. Persahabatan diwarnai dengan berbagai pengalaman suka dan duka. Dihibur, disakiti, diperhatikan, dikecewakan, didengarkan, diabaikan, dibantu, ditolak. Namun, semua ini tidak pernah sengaja dilakukan dengan tujuan kebencian. Seorang sahabat tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan. Justru karena kasihnya ia memberanikan diri menegur apa adanya. Sahabat akan menyatakan sesuatu yang amat menyakitkan agar sahabatnya mau berubah. Nah, proses dari teman menjadi sahabat membutuhkan usaha untuk memeliharanya dengan setia. Hal ini membutuhkan inisiatif untuk memberikan dan mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh sahabat. Alkitab memberi contoh sahabat sejati, yaitu Yesus Kristus. Yohanes mengungkapkan dengan jelas, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang
yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes pasal 15 ayat 13 dan 14. Nah anak-anak, karya Yesus Kristus di kayu salib membuktikan bahwa ia adalah sahabat sejati bagi kita. Bahkan ia menyebut kita bukan lagi hamba tetapi sahabat. Yohanes pasal 15 ayat 15. Nah anak-anak, mari kita melihat prinsip-prinsip persahabatan sejati yang diajarkan oleh Yesus. Yang pertama, tidak ada rahasia yang harus disembunyikan, yang ada kejujuran. Yang kedua, ada komunikasi yang terbuka setiap saat. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois. 4. Rela berkorban demi kehidupan sahabatnya. Yang kelima, menghormati dan menghargai pilihan sahabatnya meskipun harus berbeda. Nah anak-anak, contoh persahabatan sejati dalam perjanjian lama dapat pula kita lihat dalam persahabatan antara Yonatan dan Daud. Uraian materi yang kedua adalah berpacaran. Nah anak-anak, mungkin bagi sebagian di antara kamu, pacaran adalah hubungan yang paling kamu sukai pada masa SMA ini. Meskipun belum semua mengalaminya. Nah, istilah pacaran sangat akrab dengan pergaulan remaja. Bahkan ketika salah satu temanmu mulai hubungan pacaran dengan seseorang, kamu bersama teman-teman yang lain akan beramai-ramai meminta ditraktir sebagai wujud rasa senang. Tidak jarang juga pertemanan bahkan persahabatan diwarnai permusuhan dan perselisihan hanya karena lebih dari satu orang laki-laki menyukai seorang remaja putri dan sebaliknya. Ternyata seorang laki-laki tampan di sekolahmu disukai oleh dua remaja putri. Nah, inilah warna-warni masa pacaran di SMA. Tetapi apa sebenarnya pacaran itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pacaran berarti berteman dengan seorang lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan yang berdasarkan cinta kasih. Nah anak-anak, masa pacaran sangat penting untuk diperhatikan agar bermakna untuk hubungan selanjutnya. Nah anak-anakku semuanya, mari kita melihat tujuan berpacaran yang benar. Yang pertama, mengenal karakter atau sifat masing-masing. Yang kedua, belajar saling menghormati dan menghargai pasangannya. Yang ketiga, belajar untuk menerima satu dengan yang lain, baik kelebihan maupun kekurangannya. Yang keempat, belajar untuk memotivasi satu sama lain. Yang kelima, bersama-sama meningkatkan perkembangan rohani. Nah, bagaimana cara berpacaran yang sesuai ajaran Kristen? Pacaran yang sesuai ajaran Kristen adalah satu, berpacaran dengan sesama orang percaya. Apakah ia telah lahir baru, Yohanes 3 ayat 3, dan hidupnya takut akan Tuhan, Amsal 1 ayat 7. Yang kedua, dilandasi oleh kasih yang rela berkorban dan tulus. Yang ketiga, dibangun dengan komunikasi yang terbuka dan jujur. Yang keempat,
menjaga kekudusan, bertanggung jawab dalam perkataan, perbuatan, dan pikirannya. Yang kelima, saling membangun dalam pertumbuhan rohani, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, setia dalam doa dan firman Tuhan. Yang keenam, memberi kesempatan kepada pasangan untuk berkembang. Nah, berbeda pendapat adalah hal yang wajar. Menentukan pilihan yang berbeda dan bergaul dengan orang lain. Nah, anak-anak, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, Kejadian 1 ayat 26. Dan tubuh adalah bait Allah yang kudus, 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Allah pencipta kita adalah kudus. Ciptaannya pun harus hidup kudus. Allah menempatkan kita pada bait-Nya yang kudus. Nah, berpacaran pun bukan untuk melakukan hal-hal yang dapat mengumbar hawa nafsu, tetapi justru untuk belajar menahan diri, mendewasakan pikiran, dan mengendalikan hawa nafsu. Perlu diperhatikan bahwa masa pacaran yang lama tidak menjamin bahwa hubungan tersebut akan berakhir dengan pernikahan. Oleh karena itu, bangunlah hubungan pacaran yang sehat, kudus, dan memuliakan Tuhan. Uraian materi yang ketiga, bermasyarakat. Nah, anak-anak, sebagai makhluk sosial, orang percaya hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Banyak perbedaan yang ditemukan. Tidak dapat dipungkiri, hidup di tengah perbedaan terkadang tidak menyenangkan. Namun, itu tidak menjadi alasan untuk tidak tinggal bersama dalam satu lingkungan. Semua orang akan mengalami hidup bersama orang lain yang berbeda di lingkungannya, sebab Tuhan mengutus kita untuk tinggal dan diam bersama. Nah, anak-anak, identitas orang percaya dalam hidup bermasyarakat akan tampak dalam cara bersilaturahmi. Menjalin relasi, memperhatikan orang-orang di sekitarnya, menunjukkan prioritas hidup. Nah, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa situasi yang akan dialami orang percaya di tengah-tengah dunia ini bahkan dapat mengancam kehidupan orang percaya itu sendiri. Firman Tuhan mengatakan, "Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Matius 10 ayat 16. Nah, anak-anakku semuanya, hidup sebagai orang percaya akan menghadapi berbagai tantangan di dalam masyarakat. Akan tetapi, yang terpenting bukan berapa besar tantangan yang dihadapi, melainkan bagaimana kamu menyikapinya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Yang perlu kita pahami, Tuhan mengizinkan kita hidup di tengah-tengah keberagaman. Melalui pelajaran ini kita diajarkan bahwa dimanapun kita berada, kita tidak kehilangan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Ibu berharap anak-anakku semuanya dapat melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Kita sudah selesai dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami sudah belajar pelajaran agama Kristen yang mengajarkan kepada kami bahwa melalui kebersamaan dengan orang lain diharapkan kami tidak kehilangan identitas sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah khususnya para siswa dan remaja agar mereka dapat membawa diri mereka, dapat mempertahankan identitas mereka sebagai anak-anak terang dimanapun mereka berada. Biarlah melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, anak-anak semuanya dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri pembelajaran kami di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baiklah, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat. Dan ingat protokoler kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai bertemu di waktu yang akan datang, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.